Selamat siang teman-teman dan selamat siang dosen yang saya hormati dan mata kuliah filsafat. Saya mau memberikan tema natural atau ketuhanan. Yang pertama, saya akan pertanyakan apakah Tuhan itu benar-benar ada. Ya, Tuhan itu benar-benar ada. Sayangnya kita tidak bisa melihatnya. Kita tahu bahwa dia ada di dalam diri kita, mau kepekaan-kepekaan yang sudah diberikan kepada kita sehingga kita tahu bahwa dia itu hadir baik di dalam diri kita ataupun di tengah-tengah kita. Kita tahu bahwa dia adalah pemilik dari segala alam semesta ini. Kita tahu bahwa dia juga yang menciptakan segala apapun yang ada di muka bumi ini tanpa adanya kehadiran dari proses-proses pembekuan atau proses-proses pada zaman terdahulu di 13,8 miliar di tahun yang lampau. Kita tahu bahwa ini semuanya membutuhkan proses penciptaan sehingga nampaklah keteraturan di muka bumi ini. Walaupun demikian, kita juga harus menyadari bahwa kita harus bergantung sama Tuhan. Karena tanpa dia, maka kehidupan manusia akan semakin kacau. Kita tahu bahwa kehidupan moralitas itu bukan hanya bergantung kepada adanya Tuhan, tapi kehidupan moralitas itu lebih baik bergantung kepada diri kita masing-masing, apakah kita mau berubah atau tidak. Kita harus menyadari bahwa kita harus membutuhkan namanya Tuhan supaya hidup kita lebih terarah dan sesuai dengan jalan-jalannya dia, sehingga kita tidak bertabrakan dengan hukum apapun, terutama baik di dalam hukumnya Tuhan, peraturan-peraturan yang ada di muka bumi ini, sehingga kita tahu bahwa dengan hukum maka mengertikan semua kehidupan manusia yang ada di dunia ini. Tanpa kita sadari bahwa manusia merupakan suatu karya ciptaan juga yang kita tidak bisa kita lihat secara langsung penciptaan seperti apa. Tapi kita tahu bahwa manusia itu ada karena ada nafas kehidupan yang di dalamnya itu yang menggerakkan seluruh anggota tubuh, sehingga kelihatanlah manusia itu bergerak dan bisa hidup untuk bisa mencari nafkah atau mencari uang di muka bumi ini. 2. Apakah kebenaran Alkitab itu benar-benar absolut? Ya, kebenaran Alkitab itu merupakan kebenaran yang absolut yang tidak bisa kita ganggu gugat lagi akan kebenaran itu. Karena kita percaya bahwa Alkitab itu sudah mengalami proses kanonisasi atau dikanonkan, sehingga kita tahu dengan demikian Alkitab itu tidak bisa dirubah dengan model apapun juga. Kita tahu bahwa Alkitab itu merupakan hasil dari ilhamnya Allah kepada manusia, sehingga manusia dapat menulis tentang kitab-kitab yang disatukan dalam bentuk Alkitab. Kita tahu bahwa kebenaran Alkitab adalah kebenaran yang sejati, kebenaran yang sudah dibuktikan pada sejarah-sejarah pada zaman terdahulu. Kita yakin bahwa kebenaran itulah yang membawa kita kepada perubahan hidup yang lebih baik lagi. 3. Apakah dengan adanya Tuhan maka kehidupan moralitas manusia akan lebih baik lagi? Jawabannya 3. Karena kehidupan moralitas manusia itu sepenuhnya kembali kepada diri masing-masing. Karena melalui kehidupan diri kita masing-masing lah maka ada perubahan yang baik atas hidup kita. Memang kita perlu adanya keberadaan Tuhan, akan tapi itu hanya sebagai penopang, penuntun supaya hidup kita tidak akan sesat pada nantinya. Tapi kita percaya melalui kehidupan yang berdasarkan Tuhan,
maka kehidupan kita akan terus diperbaharui sehingga kehidupan kita tidak sama seperti yang dulu lagi. Maka kehidupan kita akan mengalami perubahan-perubahan yang sangat signifikan sehingga kita tahu mana yang benar dan mana yang tidak. Makanya daripada itu kita harus benar-benar berubah akan diri kita masing-masing. Kita sadar bahwa kita ini lemah. Kita harus tahu bahwa semuanya asal muasalnya itu daripada Tuhan. Maka kita dipilih untuk mengikut Tuhan apa mengikut setan, tetap kita harus bisa punya penggantinya itu untuk mengikut Tuhan supaya hidup kita tidak tersesat pada nantinya. Apakah surga itu benar-benar ada? Surga itu kita tidak bisa kita lihat, tapi kita bisa tahu bahwa surga itu ada. Udah pasti yang menciptakanlah yang menyediakan surga, sehingga kita tahu pada akhirnya kehidupan manusia akan berakhir ke sana. Tapi kita percaya kita harus hidup yang sesuai dengan apa katanya Tuhan supaya hidup kita tidak akan sesat pada nantinya. Tapi hidup kita akan terarah dengan lebih baik dan kita bisa mengambil suatu kebijaksanaan sehingga kita bisa mengambil setiap langkah-langkah kehidupan yang lebih baik lagi untuk kita ikuti dan yang tidak baik kita jangan ikuti. Apakah penciptaan itu bisa kita lihat? Penciptaan itu kita tidak bisa kita lihat, tapi kita bisa tahu bahwa penciptaan itu hadir melalui kehidupan manusia yang ada di muka bumi ini, yaitu menafas kehidupan. Karena penciptaan itu bersifat metafisik. Apakah kehidupan manusia itu ditentukan oleh takdir? Kehidupan manusia itu tidak ditentukan oleh takdir, tapi kehidupan manusia kembali pada diri masing-masing. Apakah mau mengikut Tuhan atau mengikut setan? Karena kita sudah diberikan hak bebas untuk bisa kita ikuti. Kalau kita mau ikut yang benar, maka kita harus ikut Tuhan supaya hidup kita tidak kacau, supaya hidup kita lebih baik lagi dan bisa tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Kalau kita ikuti setan, maka hidup kita akan sesat pada nantinya dan akan binasa selama-lamanya. Terima kasih untuk hari ini. Kita percaya apa yang saya buat video ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. God bless you. Haleluya. Amin.